baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak atau Mas Hilal ini ya. Gimana kabarnya Mas Hilal? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, ini sedang kesibukan apa sekarang ini? Hari ini kebetulan lagi off saya kerja off-nya di Kamis dengan Jumat ini Bapak. Jadi posisinya sekarang lagi free ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kita. Oke, ini kita akan melakukan coaching. Perlu diketahui ya untuk lebih mendalam lagi, untuk paham bersama-sama bahwa coaching ini adalah sebuah percakapan yang memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelasnya dengan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Nah, untuk sebagai seorang coach ya, tentunya saya akan memfasilitasi dan untuk menemukan tujuan ya, untuk memfasilitasi Mas Hilal nanti ya untuk menemukan tujuan, terus menemukan langkah-langkah dan juga menemukan sumber daya apa yang ada pada diri Mas Hilal. Nah, nanti metodenya percakapannya itu saya nanti akan banyak tanya. Apakah Mas Hilal bersedia untuk saya tanyakan? Bersedia Bapak, Oke, bersedia. baik. Nah, selama sesi coaching ini saya berkomitmen untuk menjadi pendengar dan pendukung yang baik. Juga mengeksplorasi jawaban dari apa yang Mas Hilal sampaikan. Sesi coaching ini akan dilakukan selama kurang lebih 45 menit sampai 90 menit. Nah, Mas Hilal bisa memilih rentan waktu antara 40 menit sampai 90 menit ini. Silahkan memilih di 45 menit atau 60 atau 90. Kira-kira bersedia di waktu berapa sesi coaching Eh, kita? di antara 45 menit sama 60 menit Bapak. Oke, ya diputuskan. Berapa menit? 45 menit aja Bapak. 45 menit. Kita sekarang sudah ada di 16.25. Kalau 40 menit jadi artinya nanti kita selesai di 17 sekian gitu ya. Siap. Oke. Nah, Nah, eh kebetulan di sini bentar lagi pas 45 menit itu akan menjelang maghrib itu Bapak, biar saya paskan ke Oke, maghrib. siap, siap. Terima kasih. Nah, saya akan memulai dengan menanyakan coaching goals atau tujuan, terus kemudian membahas langkah-langkahnya, terus sumber dayanya apa, terus di akhir coaching nanti saya akan menanyakan tentang kesimpulan, action plan atau rencana aksinya seperti apa nanti, dan saya meminta feedback atau masukan dari Mas Hilal tentang proses coaching yang saya lakukan pada kali ini. Nah, di dalam sesi coaching nanti, jika ada sesuatu yang kemungkinan keluar dari konteks ya, seumpamanya Mas Hilal menyampaikan sesuatu yang menurut saya tidak ada hubungannya dengan goals. Nah, nanti perbolehkan saya untuk menyelah. Nah, bentuk jika diperbolehkan menyelah, saya akan membuat sebuah tanda seperti ini. Nah, artinya apa yang menjadi apa yang disampaikan Mas Hilal menurut saya sudah terlalu jauh ya dari goalsnya gitu. Nah, dan saya akan menanyakan apa hubungannya dengan coaching goals atau tujuannya Mas Hilal. Apakah Mas Hilal paham tentang masalah ini? Setuju? Paham, Pak. Paham, setuju. Oke. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat percakapan kita atau merekam? Boleh, boleh. Boleh, alhamdulillah. Tentu saja, walaupun saya diperizinkan untuk mencatat dan merekam, tentu saja saya akan tetap menjaga kerahasiaan coaching kita pada hari ini. Dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan lanjutan? Sudah Bapak. Sudah jelas ya, cukup jelas ya. Nah, oke, apakah Mas Hilal untuk 45 menit ke depan sudah siap ya untuk di coaching? Ya, sudah, Oke, sudah Bapak. baik. Nah, apa tujuan yang Mas Hilal ingin capai dalam sesi coaching ini? Saya itu ada harapan tujuan saya itu ingin punya rumah di daerah Batu Malang, Bapak.
Oke, punya rumah di daerah Batu Malang. Nah, ini kapan akan dicapai bikin rumah itu? Itu Bapak, mungkin saya ini kan sesi coaching, maupun saya punya coach, mungkin ada masukan dari coach saya, nanti saya akan cerita bahwasanya saya itu punya keinginan banget untuk punya rumah di sana Bapak. Tapi kendala saya itu di finansial Bapak. Pada dasarnya saya bekerja jauh-jauh. Posisi saya sekarang ada di Kalimantan Bapak. Oke, Kebetulan baik. Bapak kerja Mm, di Kalimantan. baik. Nah, ini goals-nya Mas Hilal ingin rumah di Batu Malang ya. Tempatnya sudah ada sasarannya yaitu Batu Malang. Nah, Mas Hilal untuk mencapai rumah itu, untuk memiliki rumah itu eh, sumber daya atau perkiraan yang Mas Hilal perkirakan ini tercapai kapan gitu. Kalau waktunya mungkin Bapak akan 7 tahun atau 5 tahun lagi Tuh. dengan finansial yang ada sekarang gitu Bapak. Oke. Nah, membeli rumah di Kota Batu kurang lebih 7 tahun lagi dari sekarang. Nah, eh, untuk alat ukurnya, ketika tujuan ini tercapai, Mas Hilal melihatnya dari apa? Oh, ini sudah tercapai, I- rumah sudah terbeli. Apa ukurannya? Mungkin ukuran saya itu mencapai itu Bapak dari finansial saya atau dari pekerjaan, hasil pekerjaan saya. Jadi makanya saya tadi mengira-ngira mungkin 7 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan mungkin saya bisa memulai punya impian saya di sana, di rumah di Batu. Oke, nah untuk mencapai 7 tahun itu perlu kira-kira eh, tekniknya atau metode pembayarannya itu seperti apa? Nah, ini Bapak, saya itu bingungnya terkadang dari prinsip ya Bapak ya, mungkin kembali ke prinsip saya atau keluarga saya, menghindari yang namanya riba. Saya mungkin terlalu takut untuk apa ya, pinjam ke bank atau apa, karena saya sangat-sangat menghindari yang namanya riba. Mungkin kalau saya itu tidak takut dengan hal-hal seperti itu, mungkin saya sudah punya mungkin rumah di sana. Nah itu Bapak, kendala saya Oke, dari situ. oke, akan membeli rumah di Kota Batu dalam kurun waktu 7 tahun ke depan dengan metode beli cash ya tentunya ya. Nah, tadi belum cukup jelas gitu. Eh, Cita-cita ini tercapai apabila seperti apa? Apabila ya cita-cita saya ini tercapai, mungkin dari finansial ya Bapak ya, mungkin gaji saya akan lebih besar lagi. Ini lagi proses juga step by step untuk ya saya jabatan saya atau di dalam pekerjaan saya mungkin akan lebih naik lagi gitu Bapak. Oke, nah tadi sudah dijelaskan akan membeli rumah selama 7 tahun ke depan dengan cara cash di Kota Malang. Alat ukurnya adalah eh, rumah itu akan terbeli dengan keadaan finansial yang nanti insya Allah akan meningkat penghasilannya dan tentunya setelah rumah itu dibeli dinyatakan punya Mas Hilal itu kayak apa? Ketika ini rumah sudah sudah milik saya gitu. Itu ukurannya apa? Ukurannya ya apa ya Bapak? Ya semuanya sudah saya capai gitu Bapak. Bahwasanya saya punya rumah sana ya itu hasil dari kerja saya gitu. Pada Oke, pada pada dasarnya mungkin saya akan tinggal di sana, akan menetap di sana gitu, Pak. oke. Nah, ketika seseorang tanya, Mas Hilal, ini rumahnya Mas Hilal, gitu. Nah, Mas Hilal berani menyatakan bahwa itu rumahnya Mas Hilal, itu ukurannya apa? Ya ukurannya rumah itu ya atas nama Oke, saya, sertifikatnya siap. nama saya, semuanya hal yang berhubungan dengan rumah itu ya memang atas dasar punya saya gitu, Bapak, Oh, untuk berhubungan dengan saya. oke. Artinya sudah bisa diukur ya dengan keadaan finansial dan eh,
ini dikatakan goals-nya tercapai apabila rumah ini sudah atas nama Mas Hilal. Oke, baik Mas Hilal. Nah, dalam sebuah tujuan itu tentunya kita mengukur diri kita itu. Nah, mengukur apakah tujuan ini masuk kategori kendali kita atau di luar kendali kita. Nah, untuk tujuan kali ini Mas Hilal merasa ini masih dalam kendalinya Mas Hilal apa? Apa tidak? Sebagian masih ada di kendali saya, Bapak. Mungkin sebagiannya mungkin di luar kendali saya. Oh ya, bisa diuraikan yang termasuk kendalinya Mas Hilal apa, yang di luar kendalinya Mas Hilal itu apa? Nah, kalau untuk dari kendali saya, mungkin dari finansial saya bisa saya ukur karena pada dasarnya saya menerima gaji eh, dari pekerjaan saya. Itu yang bisa saya ukur, Bapak. Karena mungkin nabung sedikit demi sedikit mungkin bisa dapat dengan hal seperti itu. Cuman kalau di luar kendali saya, mungkin dari sisi apa ya, ingin membeli itu kan biasanya melalui bank atau apa. Itu lagi kembali lagi ke niat yang pertama, Bapak. Saya sangat menghindari yang namanya eh, ada riba atau apa gitu, Bapak. Jadi itu di luar kendali saya. Terkadang saya mikir, wah harus gimana nih, gitu, Bapak. Oke, nah eh, sebagian besar sudah disampaikan bahwa memang kalau dipresentasikan ini masih dalam konteks kendali Mas Hilal ya, karena Mas Hilal sudah menyampaikan tadi ada penghasilan yang bisa ditabung untuk beli rumah tersebut. Nah, apakah untuk meraih itu Mas Hilal merasa punya kemampuan? Punya, Bapak. Kemampuan, semangat masih punya. Oke, kemampuan apa yang dimiliki? Ya dari skill saya Bapak, mungkin ini di pekerjaan saya itu ada yang namanya level Bapak. Jadi saya selalu terus belajar untuk naik level. Naik level itu dalam artian saya posisinya sekarang ada di tengah, second leader. Mungkin bulan depan saya akan jadi leader. Nah, seperti itu Bapak. Oke, selain itu, Mas Hilan melihat diri Mas Hilan kemampuan selain itu? Ini lagi saya juga lagi mengasah kemampuan saya untuk belajar lagi untuk jadi top leader, Bapak. Pada dasarnya mungkin di tujuan saya bekerja karena di tempat saya bekerja atau di suatu hospitality yang saya kerjakan ini itu ada porsinya gitu, Bapak. Porsinya itu tujuannya ada. Nanti saya harus jadi apa, harus bagaimana. Ya, mungkin Pak, apa namanya, yang namanya seleri akan mengikuti juga. Itu akan sangat membantu saya untuk tujuan saya yang tadi itu, Pak. Oke, untuk mencapai tujuan itu, Mas Hilan merasa punya kemampuan kompetensi di situ. Bahkan tadi nyampaikan akan meningkatkan kompetensi. Nah, untuk meningkatkan kompetensi itu kira-kira seperti apa cara meningkatkan kompetensinya? Belajar lagi bagaimana meng-leads yang namanya dapur ya Bapak ya. Kalau di kita itu kitchen. Kitchen itu lebih dikenal F&B. F&B itu kan ada dua Bapak, FB service sama FB product. Kebetulan saya kerjanya itu di FB product Bapak, jadi di dalam dapur. Jadi bagaimana saya harus belajar meng-lead segala sesuatunya di situ, entah itu operasional, entah itu bagaimana manajerial, seperti itu Bapak. Nah, cara belajarnya seperti apa? Bagaimana Nah, cara? kalau manajerial itu Bapak mungkin kita ngikut training atau mengadakan training meminta kepada leader-leader kita yang sekarang. Untuk yang produk mungkin kita bisa belajar otodidak iya dengan cara kita belajar otodidak ada dua. Otodidak iya dengan belajar yang dari sharing sama teman-teman. Nah, seperti itu Bapak. Oke, di mana nanti Mas Hilal akan meningkatkan kompetensi ini? Mungkin kalau pada saat ini saya kebetulan di tempat pekerjaan saya yang posisinya sekarang ada di Samarinda, di khususnya di Hotel Bintang 4 yang berposisi di Kota Samarinda kota ini. Ya mungkin saya pada dasarnya saya sudah memulai dengan hal-hal apa yang saya butuhkan untuk ke depan.
Oke, baik. Sudah disampaikan ya, oleh Mas Hilal banyak hal tadi ya, mulai dari goals-nya, terus kemudian langkah-langkahnya, terus kompetensi apa yang dimiliki. Nah, perlu diperdalam lagi, apakah menurut Mas Hilal ini tujuan ini penting? Menurut saya sangat penting Bapak, karena pada dasarnya profesi saya yang sekarang itu atau yang saya jalani itu harus selalu upgrade Bapak, karena pada Oke. dasarnya akan selalu berubah-ubah gitu Bapak. Oke, saya memahami ya tujuan kompetensi yang dicapai ini. Kita kembali ke tujuan awal, goalsnya Mas Hilal. Ini untuk goals utama yang Mas Hilal harapkan ini menurut Mas Hilal penting apa tidak? Yang pertama sangat penting Bapak, karena pada dasarnya keinginan saya itu yang membuat saya semangat bekerja dan mengupgrade saya dalam pekerjaan saya gitu Bapak. Apa pentingnya? Pentingnya, karena pada dasarnya saya harus punya, goal saya itu atau impian saya itu, Bapak. Karena pada dasarnya saya tidak punya apa-apa sekarang gitu, Pak. Itu yang saya Oke, kejar. oke, goals ini dinyatakan sangat penting ya, sangat penting sekali dengan berbagai alasan. Nah, ini prioritas dari beberapa goals yang diharapkan dalam eh, kehidupan Mas Hilal. Kalau diprioritaskan ini, prioritas keberapa ini? Mungkin prioritas, kedua, Bapak. Prioritas Pertama, kedua, Bapak, maaf. Pertama, prioritas. memang ada beberapa prioritas, cuman saya prioritas paling penting itu, Bapak, dulu. Oke, prioritas paling penting ya, nomor satu ya. Kapan kira-kira akan menghujudkan ini? Ya itu tadi, Bapak. Yang akan saya wujudkan itu prioritas pertama saya mungkin kalau dihitung ya 7-6 tahun lagi ke depannya Oke, ini. ya itu goalsnya ya. Goalsnya 7 tahun lagi. Nah, untuk capai goals ini mulai kapan? Untuk mencapai Eh, goals ini. saya sudah melakukan untuk mencapai itu saya sudah melakukan dari 9 tahun yang lalu, Pak. Dengan perjalanan saya di hospitality khususnya di perhotelan atau eh, wisata. Saya sudah 9 tahun jalan, ini mungkin tahun 2025 perjalanan saya ke 10 Bapak. Oke, baik. Berarti goals ini sudah dimulai 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang lalu dengan langkah-langkah dan persiapan tentunya menuju 7 tahun ke depan. Ya, deadline-nya berarti 7 tahun ke depan. Kalau penentuan manusia ya 7 tahun depan, keinginan saya 7 tahun ke depan Bapak. Oh ya, Mungkin di dalam perjalanan saya juga tidak tahu, cuma niat saya atau keinginan saya yang besar 6 atau 7 tahun lagi saya harus punya itu Bapak. oke. Nah, eh, sudah dijelaskan tadi ya goalsnya apa, terus kemudian langkah-langkahnya seperti apa, akan dimulai kapan. Pokoknya sudah mulai terbuka ya, sudah jelas. Tapi yang perlu dipikirkan juga dalam pencapaian ini, kalau masih lihat masalah apa atau kendala apa yang dihadapi selama kurun waktu tadi sudah disampaikan 9 tahun yang lalu sudah dimulai nih. Nah, kendala-kendala apa yang muncul? Kalau kendalanya Bapak mungkin ya pasti ada kendala ya Bapak ya. Saya perjalanan 9 tahun ke 10 ini untuk mencapai itu sangat-sangat tidak mudah. Mungkin eh, apa ya, rezeki saya kadang turun naik. Kemarin saya sendiri itu di 3 tahun yang lalu kan ada COVID itu Bapak. Jadi saya hampir 2 tahun saya benar-benar break dalam artian tidak sama sekali menyimpan hasil saya karena memang harus bertahan, posisi bertahan, sama sekali tidak ada pergerakan. Jadi hanya cuman kerja, hasil kerja itu cuman cukup untuk buat hidup saya dan keluarga saya gitu Bapak. Nah itu Oke, kendalanya. ya kendalanya sudah disampaikan. Ada kendala lain? Mungkin
kendalanya Bapak, kalau di hospitality itu kan eh, ada kurun waktu yang namanya 2 sampai 3 tahun. 3 tahun paling fullnya untuk mengupgrade kita lebih level lebih tinggi lagi. Karena kalau untuk di satu tempat di dunia hospitality yang saya jalani itu tidak sehat Bapak kalau sampai 5 tahun, 6 tahun itu mungkin tidak sehat atau lama untuk mengupgrade kemampuan skill saya. Mungkin seperti itu Bapak, kendala saya. Karena pada dasarnya salary yang saya dapat startnya di situ saja. Mungkin kalau saya pindah-pindah, salary-nya akan nambah. Walaupun tidak seberapa yang paling tidak sudah menambah tabungan saya seperti itu. Oke, kendala sudah disampaikan, penyebabnya juga sudah disampaikan. Nah, eh, apa hasil yang ingin dicapai? Hasil yang ingin dicapai mungkin kalau saya dapat tujuan goals itu tadi mungkin saya bisa usaha sendiri di rumah nanti. Mungkin istri saya kan juga bidangnya di hospitality yang berhubungan dengan bakery atau pastry Bapak. Ya mungkin kita bisa buat restoran sendiri atau seperti apa seperti itu Bapak. Impian kita saja. Oke, tadi kembali ke kendala ya, kendala yang ada, terus hambatan-hambatan tadi disampaikan, pernah ada hambatan, tapi insya Allah yang hambatan pertama sudah ada solusinya ya, karena sudah lewat ya untuk COVID. Terus Betul. hambatan yang kedua tadi sudah juga disampaikan, penyebabnya apa itu? Yang kedua penyebabnya apa? Hambatan yang kedua tadi. Hambatan yang kedua itu apa ya Bapak ya? Dari apa, ini kalau di dunia hospitality itu memang, tidak sehat Bapak, kalau sampai, 5 tahun, 6 tahun dan lain-lain seperti itu. Karena, dunia hospitality itu harus berpindah-pindah untuk mengupgrade diri kita itu. Kendalanya memang, jenuh Bapak. Kalau sudah sampai 2 tahun, 3 tahun itu jenuh. Apalagi sih yang harus saya serap ilmunya atau keadaan di sini sudah saya istilahnya udah startnya seperti ini aja gitu Bapak. Jadi saya harus naik level dan mengupgrade diri saya. Seperti itu mungkin Oke, Bapak. fokus fokus ya, fokus sama kendala tadi, terus sudah sempat dipikirkan apa yang harus dilakukan ya. Terus untuk sekiranya kendala ini sudah dilakukan, apa dipersiapkan solusinya gitu. Hasil apa yang diharapkan? Hasilnya ya mungkin ya itu Bapak, kita sudah fokus dengan kita sudah fokus dengan solusinya, kendalanya ya kita akan lebih mudah Bapak, lebih mudah membaca situasi ketika kita pindah juga kita sudah terbiasa dengan apa yang kita pelajari kemarin-kemarin dan kita tinggal bagaimana goals di dalam pekerjaan itu entah itu salary kita lebih salary kita itu akan ditawar lebih naik lagi atau jabatan kita lebih diperhatikan lagi gitu Bapak. Oke, terima kasih. Nah, sudah disampaikan tadi kendalanya, penyebabnya seperti apa, terus kehendaknya, nanti berharapannya seperti apa, dan langkah-langkahnya sempat disinggung tadi. Tapi saya penasaran untuk tahu langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk keluar dari kendala ini, untuk menghadapi kendala ini seperti apa. Kalau bisa dijelaskan satu persatu langkahnya mulai satu, dua, tiga, kayak apa. Mungkin kalau yang saya alami ya Bapak ya, yang saya alami ini di di pekerjaan saya ini ada 3 hal Bapak. Saya harus belajar product knowledge, itu dasarnya. Saya harus belajar manajerial, itu yang kedua, dan saya harus bisa memanage bagaimana itu suatu tempat saya usaha saya bisa maju gitu. Nah, tadi kendalanya karena apa ya? Cuman 2 3 tahun katanya ya tadi ya. Mm-mm. Kalau lebih dari itu bosan dan lain-lain. Ya Nah, betul, ya, betul, jadi solusinya seperti tadi ada 3 solusi dari kendala tersebut. betul Bapak. Langkah-langkah, langkah-langkah. Nah, Ya betul. langkah-langkah ini
akan dilakukan dengan rasa percaya diri tentunya ya. Nah, Oke, Bapak, pasti. sumber daya apa yang dimiliki oleh Mas Hilal sehingga merasa yakin bisa melakukan langkah-langkah tersebut? Ya mungkin dari diri saya sendiri dulu, Bapak. Mungkin dari diri saya sendiri belajar lagi lebih banyak, mungkin belajar lagi lebih banyak yang dibutuhkan oleh apa yang saya alami sekarang. Mungkin banyak-banyak sharing dengan yang lebih senior gitu, Bapak. Oke, berarti sumber daya yang ada pada diri Mas Hilal untuk melaksanakan itu, untuk menerapkan Dari saya langkah-langkah mungkin itu. ada skill, saya punya pengalaman, saya punya apa yang namanya kalau di dunia hospitality itu referensi gitu, Bapak. Saya punya tiga hal itu yang memang sangat-sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan saya. Skill, pengalaman, dan referensi. Ada Ya, lagi betul. satu atau dua yang menguatkan ketiganya? Mungkin kalau di luar pekerjaan ya keluarga saya gitu, Bapak. Yang Keluarga menguatkan pada posisi. diri saya ya terutama ya pasangan saya, istilahnya walaupun itu tidak termasuk dibutuhkan dalam pekerjaan, cuma mungkin kalau di luar konteks itu Ya, sangat-sangat dibutuhkan gitu, Bapak. Nah, pekan ya itu tadi, Bapak. oke, baik, terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Eh, jika itu sudah semua dilakukan, langkah-langkahnya sudah ditemukan solusinya, dampaknya seperti apa nanti? Dampaknya, Bapak. Ya, saya melakukan pekerjaan saya walaupun saya pindah atau stay di situ sementara mungkin akan lebih mudah. Saya akan lebih siap menghadapi situasi yang akan lebih serius lagi. Mungkin saya akan lebih mudah bekerja karena pada dasarnya saya sudah siap, apapun saya sudah siapkan untuk ke depannya, mandang bagaimana ke depannya gitu, Bapak. Oke, baik. Nah, eh, sudah banyak yang disampaikan tadi ya, mulai dari goalsnya, terus kemudian permasalahan atau kendala yang ada, terus penyebab dari masalah tersebut dan lain-lain. Bisa tidak dari awal sampai akhir dari diskusi kita Mas Hilal merangkum apa yang sudah Mas Hilal dapatkan dari diskusi kita, mulai dari goalsnya tadi, mulai dari tujuannya tadi. Ya mungkin mungkin ya Bapak ya, saya itu bekerja itu pada dasarnya memang punya impian. Dan impian itu ya paling tidak saya harus bisa mewujudkan itu dengan cara saya mengambil jalur pekerjaan yang seperti ini sampai sudah 9 tahun 10 tahun ini bukan hal yang mudah. Saya banyak referensi, saya banyak harus banyak belajar, saya harus meningkatkan skill saya, eh, nerima saran dari yang lebih senior, yang lebih walaupun tidak di bidang itu saya selalu menerima saran-saran itu. Mungkin pada dasarnya akan apa ya, Pak, akan saya aplikasikan dalam pekerjaan saya dan tujuan saya itu bisa tercapai gitu. Oke, tujuannya kan bisa tercapai. Coba diceritakan lebih rinci lagi gitu, diulang lagi. Kurang lebih ini kita sudah sampai mau 40 menit ya. Nah, dari awal kita berdiskusi, ber, eh, berdialog lah tentang masalah ini, coba apa yang diingat oleh Mas Hilal, mulai dari tujuannya sampai sekarang. Diceritakan Eh, ulang. ya, dari awal saya udah sampaikan ke Bapak bahwasanya saya berkeinginan mempunyai rumah di Kota Batu, khususnya di Kota Batu Malang. Terus saya posisinya bagaimana saya itu mendapatkan itu semua ya dengan cara meningkatkan skill saya dalam pekerjaan saya. Pada dasarnya yang menunjang itu semua adalah salary saya atau gaji saya. Nah, dengan cara
seperti apa? Ya dengan cara saya harus belajar lebih banyak lagi, meningkatkan skill dan juga meningkatkan, finansial saya. Dalam pekerjaan saya harus yang namanya tujuan saya itu, meningkatkan bagaimana saya harus jadi top leader. Nah, seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Mas Hilal sudah menyampaikan atau menyediakan waktunya untuk melakukan sesi komunikasi coaching bersama saya. Nah, tentunya apa yang sudah kita lakukan kurang lebih ini sebagai seorang coach, saya meminta masukan dari Mas Hilal atau feedback apakah pendampingan yang saya lakukan ini sudah cukup nyaman di Mas Hilal. Apa yang menjadi perasaan Mas Hilal ketika didampingi saya itu coba dengan jujur disampaikan. Apa saja ini untuk membangun kemampuan saya juga sebagai coach untuk nanti bisa saya melakukan sebuah perbaikan. Eee, Mungkin, overall semuanya sih udah bagus, Pak. Dari Bapak sendiri sudah bagus, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak sudah juga, sangat-sangat, mengena atau udah tepat sasarannya dengan apa yang saya, apa ya, keinginan saya. Ya mungkin saran saya mungkin, dari Bapak, ya mungkin karena, waktunya terlalu pendek atau bagaimana, ada beberapa hal yang mungkin di luar konteks ini mungkin, boleh dimasukkan karena, mungkin, kayak, apa ya Bapak, pertanyaan, siapa sih yang membuat Bapak ini bisa seperti ini? Mungkin Oke, ditambahi dengan hal-hal seperti itu mungkin, oke, eee, ya itu aja saran saya Bapak. oke, baik. Kalau Terima dari kasih. semuanya udah sangat-sangat bagus Bapak. Oke, terima kasih ya atas feedbacknya Mas Hilal. Insya Allah nanti dari feedback ini akan ada perbaikan dari saya. Baik nanti kalau ada coaching selanjutnya atau coaching bersama rekan yang lain. Ya, oke. Untuk sesi coaching selanjutnya semoga ini bermanfaat ya. Untuk sisi coaching kali ini saya berharap ini sangat Iya, bermanfaat untuk maksimal, terima terutama kasih. juga untuk saya. Dan doa terbaik ya untuk Mas Hilal serta keluarga. Tetap sehat, Terima tetap kasih Bapak. semangat. Ya kita ucapkan sampai jumpa di sesi coaching selanjutnya dan Sampai selamat jumpa Bapak. sore. Siap.